Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa abta, semua amal itu putus, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Kita tidak ingin amal yang baik di tengah panas terik ini tinggal begitu saja, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu antanya jifah, majlis bangkai busuk dan berbau. Kita tak ingin majlis yang baik di tengah orang-orang baik, di atas muka bumi Allah yang maha baik, menjadi majlis bangkai. Kita pun bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk bagian dari umatku, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Man lam yarham saghirana, tak sayang kepada anak-anak, tak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dalam perjalanan menuju Banda Aceh, kemudian singgah mampir ke pesantren mengambil barakah, bukan untuk menyampaikan tausiah, karena tidak boleh melalui tempat majelis ilmu dan ulama tanpa kita singgah. Sedangkan yang sudah meninggal saja pun, raja yang soleh, al-malikul saleh, kami singgah berziarah. Sedangkan melewati kuburan saja pun tetap mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wa mustaakhirin, nasallallahu wa lakumul afiyah. Apalagi yang masih pelajar-pelajar, alim ulama, maka kami pun singgah. Lalu kemudian tak mungkin pula singgah langsung pulang, tapi tentu ada kata sambutan. Tentu sambutan tak boleh panjang-panjang, hanya 15 menit saja insyaallah. Sampai ke pesantren ini, maka saya seperti kembali ke pesantren dulu. Waktu saya pernah di pesantren, walaupun tak lama, hanya setahun saja, karena setelah itu pindah lagi. Saya pernah sekolah di madrasah yang buku-bukunya pakai bahasa Arab. Kitab hadisnya Jawahirul Bukhari, kitab tafsirnya Jalalain, kitab hadisnya satu lagi Bulughul Maram, kitab tauhidnya Dasuqi ala Ummil Barahin, kitab fikihnya Tuhfatul Tullab, kitab tauhid satu lagi waktu Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Tapi kita tidak mondok di pesantren, hanya baca saja dan tidak tamat, karena paling-paling satu semester dapat 5 lembar. Karena sekali masuk 3 baris, kadang kita terlambat, kadang ustaz terlambat, kadang sama-sama lambat. Jadi tak banyak dapat belajar. Jadi makanya jangan heran kalau saya tidak ngaji, tidak baca kitab, tapi ceramah saja, karena tak selesai baca kitab. Lalu kemudian pindah ke pesantren yang pakai bahasa Arab, kitabnya pun juga pakai Arab dan mondok, tapi saya tak lama di dalam. Saya tidak mengatakan lari, hanya studi banding saja. Lalu kemudian setelah itu masuk ke madrasah aliyah biasa, pakai buku bahasa Indonesia, buku yang ditulis oleh Kementerian Agama. Lalu kemudian pula pakai banyak pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, yang semuanya tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi itu penting, karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau bolehlah diulang lagi, umur boleh mundur ke belakang, tentulah
saya ingin seperti adik-adik sekalian, bisa di pesantren membaca kitab, duduk bersama tuan guru sampai khatam. Tapi apalah daya, tangan ingin memeluk gunung tapi tangan tak sampai. Maka yang masih berada di pesantren, seriuslah belajar, karena yang sudah lalu tak dapat diulang balik. Menangis air mata darah mau minta balik ulang tak bisa, karena sudah terlanjur tua. Tak bisa minta muda balik macam dulu. Ya Allah, balikkanlah ke tahun 1990. Saya masuk madrasah sanawiyah 1990. Kemudian sekarang 2018, sudah 28 tahun yang lalu. Maka tak dapat minta. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali. Lan, kalau la masih mungkin. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak dapat diulang. Maka seriuslah belajar, hafal matan-matan. Karena kalau matan nazam syair dihafal sampai mati tak akan lupa. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfun lil kalim sidza sanaka jada sarsun qabsamadun thayyiban zilfitu qadda zaliman. Loh, kok melompat dari nahu ke tajwid? Itulah gara-gara tak tamat pesantren. Kalau tamat pasti khatam sampai habis. Maka belajar yang serius, jangan pikirkan kampung. Ini banyak orang tinggal di pesantren tapi kampung dijenguk tiap minggu. Padahal kampung itu tak kita jenguk pun dia tetap juga kampung. Kami, saya, Ustadz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, kemudian Ustadz Dr. Amri ikut bersama kami, Ustadz Tiku Amrullah. Dulu kami S1 itu memang tak pulang. Dari tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun tak balik kampung. Sampai lupa wajah emak bentuknya macam mana. Mau ditengok muka orang Mesir tak sama macam muka emak gitu. Maka waktu di Makkah lah, di Makkah duduk di depan hotel melihat emak-emak yang balik, yang mirip macam emak. Itu pun lama kita tengok dia lari pula. Disangkanya kita copet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau cerita berpisah sama orang tua, tanyalah Ustaz Abdul Somad, selalu berpisah. Mak, aku mau pergi sekolah. Oh, tak boleh kau sekolah jauh, karena anakku tak banyak. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki anak kedua. Kami tak banyak. Seandainya kita 10 orang adik-beradik, yang satu disekolahkan ke Mesir, itu artinya memang dicampakkan. Saya tidak. Saya memang anak kesayangan, anak pertama. Cucu pertama dari nenek saya sebelah ayah. Ayah saya dan saya cucu pertama yang selalu dipeluk cium buah hati belayan jiwa. Mereka tinggal. Waktu kecil kata mak saya, kau dulu kecil asal sudah habis mandi dikasih bedak tu pakai air dibasahi biar supaya putih. Walaupun begitu sayang mak saya itu sama saya, tak akan dibiarkannya saya jauh. Tapi begitu sampai ke Mesir 4 tahun tak balik kampung. Setelah tamat barulah pulang. Habis itu ke Maroko lagi kuliah 2 tahun tak balik. Dan setelah selesai S2 saya mau lanjut S3. Saya katakan, mak, aku dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Jadi tolong izinkan, beasiswa ini 7 tahun. Aku sudah habiskan 2 tahun, mak. Tinggal 5 tahun lagi, berarti aku bisa balik nanti doktor. Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor, aku almarhumah. Itulah maka saya tak doktor.
Jadi kalau ada adik-adik membanding-bandingkan saya, kenapa Ustadz Amri itu doktor? Kenapa Ustadz Awalul Zikri itu doktor? Kenapa Ustadz? Jangan bandingkan, sakit. Nah, jadi balik saya membawa LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Makanya aku pesankan kepada anak-anakku, adik-adikku sekalian, serius kalian belajar, perdalami nahwu, pelajari sharaf, karena itulah yang dibawa kemanapun. Baca kitab, mau sekolah di Maroko sampai Maroke, baca kitab, tak lebih tak kurang daripada kitab. Adapun ngomong bahasa Arab itu insya Allah bisa sendiri. Banyak-banyak makan nasi minyak. Berapa banyak TKI yang tidak pernah belajar bahasa Arab, tinggal di Makkah bisa bahasa Arab. Kalau ngomong tuh mudah, apalagi bahasa Amiyah mudah. Saya tanya TKI, Mas dulu pesantren? Enggak. Sampai sini kok bisa ngomong? Ya ngomong apa susahnya? Tak pakai kaidah. Istiwa. Apa? Tiba mau. Kita belajar bagus. Maza turidu. Sampai situ istiwa. Anta fi maklum, ana ma fi maklum. Masuk kami ke tempat jual kaset, tanya kawan, fi syarit ma fi song. Apa kau tanya? Apa yang kau tanya tadi? Fi ada, syarit kaset, mafi tak ada, song lagu. Fi syarit ma fi song ada kaset kosong tak ada lagu. Jadi kalau ngomong tuh tak usah dipikirkan. Yang penting nahwu tu yang payah, membaca kitab tu yang mesti berguru, itu yang mesti paham. Kalau ngomong, saya tanya TKI, kalian kok bisa ngomong? Terpaksa. Kami tinggal sama majikan. Majikan nyuruh beli daging sapi. Daging bahasa Arabnya laham, sapi bakar. Orang Saudi nyebut qab pakai G, laham bagar, laham bagar, laham bagar. Sampai ke tempat jualan, ingat laham, lupa bagar. Tanya sama tukang jualan, laham, laham, apa? Laham daging. Mau beli apa? Laham, laham, mau. Bisa. Tapi yang payah itu adalah nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan. Itulah yang mesti didalamkan. Itulah yang mesti dikuatkan. Kalau sudah basic itu kuat, insya Allah, nah itu pertanda waktu sudah habis. Itu maka suara. Itulah didalamkan. Kemudian ibadah, ibadah ke Tuhan Guru, bagaimana berzikir, sopan santun, tata kerama. Ini saya ini tak sopan nih, membelakangi Tuhan Guru. Padahal dari kecil dulu sudah disampaikan, jangan membelakangi Tuhan Guru, nanti punggung berbisul. Jadi karena diberi mimbar, maka saya pun menyampaikan tidak tausiah, hanya sekedar kata-kata singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya jangan selalu balik kampung. Ingat, Ustaz Somad baliknya berapa tahun? 4 tahun. Maka sesudah ini 4 tahun lagi baru. Dan kelas 2 sekarang, kelas 6 baru balik. Ini serius nih. Balik kampung, dayah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, Islamic boarding school. Tidak cukup satu Aceh, hanya satu lembaga pendidikan saja. Kamu tinggal di mana? Di pondok pesantren Mudi. Tak cukup satu. 2028 tantangan makin besar, mesti ada 1000 Mudi di seluruh Indonesia. Amin. Tamat kalian buka cabang, tamat buka cabang. Wah, surat tilang sudah datang. Ini Ustaz Amrullah, sahabat saya, adik kelas waktu di Mesir. Oh, ganteng kan?
Insyaallah. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang solihah. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Ustaz Abdul Somad, mohon maaf. Kenapa Ustaz Somad tak cerita fikih, tak cerita tafsir? Tak berani karena tak tamat pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.